pokoknya terus ekstrim sampai al-Islam ya wala yulale. Terus kata kiai-kiai Jawa yang alhamdulillah banyak yang miskin juga, komentarnya lucu, wes ngerti Mbah, cuma ora kelar. Artinya punya selera kaya itu kita sudah punya, jangan haramkan, semuanya tahu kok. Cuma nggak mampu, jadi ojo salah no. Tapi barokahnya itu Imam Syafi'i menjadi tahu bahwa bukan sekedar ahyini miskinan wa amitni miskinan, tapi Nabi juga pernah ngendikan nikmal malu soleh lil maris soleh. Bahkan Imam Syarani ngendikan, kamu murid-murid saya harus jadi orang kaya. Kenapa Imam Syarani? Bukankah kita disuruh zuhud? Nanti kamu kebingungan baca ayat ini, terus beliau baca anfiku gitu. Artinya kalau kamu miskin pas baca anfiku mimma razaqnakum kamu bingung karena kamu nasibnya yunfakun. Qurannya itu yunfikun bukan yunfakun. Yunfikun itu memberi bukan diberi. Jadi itu ijtihad. Maksudnya ini ijtihad. Jadi ijtihad itu sesuatu yang harus kita buka. Ya seperti inilah. Saya tidak tahu ini Gus Samit ngundang saya ini apa ganjaran apa enggak. Kalau melihat seneng orang alim, silaturahim ya ganjaran. Tapi kalau tanyakan santri saya yang sekarang mungkin baru sorogan sama saya ikhya apa? Ganggu saja pondok kerapia. Tidak tahu nanti yang didengar Allah itu komennya yang di sana dianggap sini pengganggu. Apa yang didengar Allah itu silaturahim dengan keluarga kerapia. Nggak tahu saya. Kulun muhtamilun. Kalau dimuin wa fihi nadhurun. Supaya ya ini masalahnya masalah ijtihad. Nggak bisa. Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gojolek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif, itu kan sampai malaikatul jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi, Kak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya itu gak poso, ya ora salat. Anaknya itu TPG. Gara-gara anaknya cilik poso itu njuk gendong bapaknya. Sesuai bapaknya izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarah mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajali talamidihi Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga namanya. Itu sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal. Tolong dikasih syafaat. Ya. Saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza jubah tahu dikasihkan. Tidak sekedar itu. Tolong ludahi ya Rasulullah biar bisa. Diludahi kan. Sampai Umar itu ya Rasulullah apa engkau tidak ingat Abdul bin Ubay ngomong gini enggak pernah ada. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar, tapi kata Allah intastaghfir lahum sab'ina marrah falaya wa sa'azituhu ala sab'in. Kalau 70 enggak bisa nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulillah wa bi ahwali Rasulillah itu alfun min ahli baiti kaum. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdul bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Haru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang nggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya tidak bisa baca Quran, anaknya hafid, pasti wisuda itu nangis. Nangisnya karena saya itu baca Quran aja tidak bisa kok anak saya hafid. Nah, roja ini loh yang menjadikan kita semangat tetap nggak frustasi nyai di Indonesia, karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja Nabi tetap menghentikan bal arju, saya berharap ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah ini sekaligus supaya saya di sini ada gunanya. Andai kan undangan ini salah juga sebagai kafaroh, kesamit kafaroh semuanya.
Saya baca muwafaqat karena saya pernah virtual sama beliau nerangkan usul fikih. Saya juga bingung kayak dua orang yang ngatur saya ini. Tapi saya senang sama usul fikih. Saya baca semoga ini barokah sekaligus saya minta ijazah sama Habib Said Aqil Al-Munawwar. Di antara cara ulama mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara cara madh Rasulullah itu begini. Ba'asahu terusnya terus bimillatin hanifiyatin. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Wa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana? Bagaimana millah? Hadil millah ini bisa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa? Cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina, itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muhsinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas, terusnya. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mereka yang asrafu Allah masih manggilnya ya ibadihi, hamba-hambaku, kamu kesini. Anibu ila rabbikum aslimulah. Kayak apa? Hadhil millah tarfuku bijamil mukallafin muti'an wa asiyah. Sehingga Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah jannah wa in zana wa in sarqa wa in zana wa in sarqa. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang fikihnya itu ekstrim. Malah yang didhawuhi Nabi wa in zana wa in sarqa sampai tanya lagi. Ya Rasulullah tenane. Kebetulan Nabi pas itu bangun tidur. Iya, wa in zana wa in sarqa sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar terang ora paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rohima anfu Abi Dzar. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali. Sehingga dalam kenangannya Ka'bul Ahbar dalam kitab Khilyatul Auliya ketika cerita manaqibu Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar ini orang ahli kitab yang maunya Islam itu terlambat karena nunggu data itu kurang 1 menurut dia. Di kitabnya dia itu kan masyhur itu Al Hadits Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Akhbar qala alamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ka'bil Akhbar itu tahu Rasulullah itu maulid Makkah ini sudah benar, wa hijratu bil Madinah sudah benar, tapi beliau tidak menangi ada sultanul Islam bisyam. Sehingga cara beliau data ini kurang 1. Ketika Futuhat Umar menaklukkan Syam dan Islam di Syam menjadi sultanah, menjadi sultan wa sultanuhu bisyam. Singkat cerita dia akhirnya masuk Islam dengan data yang seketat itu. Akhirnya dia jadi penasihatnya Umar bin Khattab, masyhur. Ketika di antara yang diceritakan beliau adalah yalumunani ahbaru Bani Israel. Saya ini ketika ketemu orang-orang ulamanya Bani Israel sering dicibir, disalahkan. Annani dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Nah, ini saya ini dikritik, disalah-salah ini sama ulama Bani Israel karena saya ini masuk satu komunitas yang gaya pertamanya kayak ada kelompok-kelompok, ada faksi-faksi. Tapi summa jama'ahum, pada akhirnya jadi satu. Terus beliau baca kitab, baca Quran tadi, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina, tadi yang dibaca Profesor Kures. Faminhum dzalimun li nafsi. Gayanya kita ini kita dibagi, ada yang dzalimun li nafsi, wa minhum muqtasid, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi kata Nabi, haula kulluhum bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Tapi ternyata 3 orang ini semuanya di surga. Yang ngajari Quran, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, itu ya fil jannah. Tapi kalau di kampung-kampung itu gurunya itu perempuan cantik, ya ada ustadz lelaki, ya agak kepikiran juga. Itu kalau diharamkan tidak jalan, dihalalkan fitnah. Tapi barokahnya agak-agak semu-semu ini yang bisa baca Quran di situ banyak.
Ikutnya partai wa akharuna atarafu bidunubihim khalatu amalan sholihah wa akhara sayyi'ah. Jadi, ini cerita saja, nanti bisa ditafsir sama beliau. Intinya kalau kita ngaji itu tadi, kita kata Sayyid Muhammad yang paling masyhur, li'annal insan kullamat tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi al insan idza tasa'a fikruh qalla inkaruhu 'alan nas. Jadi tadi misalnya ada kiai besar diundang di kampung-kampung terbelakang nggak mau, jangan katakan sombong. Itu tidak membunuh pasaran kiai kampung. Yang datang puji tawaduk, yang nggak datang puji ngasih job, kan enak kan? Semuanya benar. Semuanya apa? Loh, saya kalau bilang Kemenak tidak datang karena ngasih jatah jenengan ini. Kalau saya datang bisa majub ini. Ya ini sekaligus minta ijazah saya baca mukadimahnya supaya. Nah ini banyak keluarga saya sama dari keluarga Lasem. Ini saya baca ilmu usul fikih saya supaya semuanya dapat ijazah dari Habib Said Al-Akhir Al-Munawwar. Bismillahirrahmanirrahim. Fahiya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Jadi agama ini menanggung orang yang dhaif juga orang yang kuat. Yang kuat diwajibkan zakat, yang dhaif sebagai mustahik zakat. Artinya apa? Agama ini semuanya diuntungkan. Terus muti'an wa asiyat. Terus wataku tuhum bi khazaimihim min qadan wa abiyya. Wa tusawwi bainahum bi hukmil adli syarifan wa daniyah. Wa tubawi hamilaha fid dunya wal akhirati makanan aliyah. Wa tudrajun nubuwatu baina jambaihi wa illam yakun nabiyya. Watul bisu al muttasifa biha malbasan saniyah hatta yakuna lillahi waliya. Ini kata beliau, orang yang ilmunya cukup itu kata beliau dijamin hatta yakuna lillahi waliya. Karena tidak ada orang yang syafaqah sama umatnya Rasulullah SAW kayak orang alim. Saya tuh sering dikomplain sama orang-orang idealis. Kalau ada tetangga saya mati yang tiap malam lihat TV ngorok, habis itu bangun subuh, sudah subuh gak jamaah. Itu kan, Gus kenapa Anda muji suami saya itu orang baik padahal malamnya itu mesti lihat TV ngorok tidur. Ya itu kan orang baik. Selama ini kan hanya dibilang dia tarokat tahajud, dia taroka qiyamal lail. Kalau saya bilang huwa tarokal ma'asiyah kullaha, karena tidur tadi. Susahnya apa sih husnudzon itu? Memang gara-gara gaya dia begitu kan tarokat tahajud, wa taroka qiyamal lail. Tapi juga harus kamu ingat, wa taroka dugem, wa taroka kada wa kada. Karena yang dikatakan taat itu tarkul manhiyat. Orang yang taatnya pas-pasan tarkul manhiyat pakai terjaga itu kepikiran. Misalnya ada dangdutan atau ada tontonan apa, lihat dak. Tapi kalau tidur kan bangun sudah selesai. Makanya ada wa min ayatihi manamukum billaili wan nahari. Kata Imam Muzali, hatta inna khaira ibadatim an-naum. Suatu saat zaman akhir ibadah terbaik itu tidur. Karena kalau bangun ngayal, ketemu orang hasut, ribet. Tapi kalau tidur kan enggak. Lu tidur tuh hebat. Kenapa tidur itu menjadi keramat? Ru'yal anbiya wahyun. Kalau tidak nabi, ru'yal mu'min itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Itu ada ulama nganalisis gini, kenapa tidur itu objektif? Orang tuh kalau terjaga itu otaknya kan pakai versi Allah tuh diajari. Bayangkan jadi kiai besar terus semua orang hormat. Bayangkan kiai besar semua orang tunduk, istrinya banyak, taat semua, rukun semua kan ngayal-ngayal. Terus presiden semua, nah pokoknya ngayal-ngayal. Allah itu diatur kayak dunia miliknya. Surga juga diatur, dia masuk surga yang ini kayak tadi kata milik banyak. Tapi kalau orang tidur itu kan nol, dia tidak punya ikhtiar sama sekali. Nah barokahnya tidak punya ikhtiar sama sekali ini, kalau Allah mau ngasih ilham atau busyra itu orisinil. Makanya saya ini jarang wiridan habis sholat, tapi kalau sama tidur tuh wiridan saya banyak. Ini bukan pamer, bukan. Saya sampai apal doa-doa mau tidur. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabb kulli syai'in khaliqul habbi wa nazzala tawratul injil. Semua panjang. Allahumma amantu bika wa da'tu jamila mal jawami. Gara-gara baca ilmu tadi. Orang habis sholat wiridan, habis itu jalan-jalan, ketemu orang cantik terus nyesel di rumah ndak kayak itu apa, pokoknya masih banyak masalah. Tapi kalau orang mau tidur, wah ini kalau keterusan bangun-bangun ketemu mungkar nakir. Kalau takut mati, tahu-tahu dibaca orang, kita tidak bisa ikhtiar. Apapun itu riskannya, masya Allah namanya tidur.
Tapi kita berani karena tawakal sama Allah. Nah itu kalau kamu bisa mengenalkan itu tidur kamu dengan kualitas juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nur. Saya itu pernah tidur, ini cerita ke sampean, tidak sering tapi pernah. Belajar kitab sak nomornya itu tak lihat itu persis. Dia hanya ingin meraktekkan itu. Ya karena tadi kalau betul ru'yal mukmin itu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nur. Makanya ada anni arafil manami anni asbahu. Makanya ketika Said Muhammad cerita kalau ada kritikus tentang kitab Madaih karena kadang pakai cerita ru'yal kafir, itu kata Said Muhammad di era sebelum Rasulullah SAW itu semua ru'ya itu orisinil. Ketika Fir'aun mimpi bahwa ada an-naron akhraqat baitahu, terus ditakwil anna waladan min auladi bani Israel ahlaka mulkahu. Akhirnya nyata apa enggak? Nyata kan? Padahal itu ru'yal kafir. Fir'aun mimpi ada nar sing akhraqat baitahu, terus ditakwil ada waladan min bani Israel ahlaka napa? Mulka. Nyata padahal itu ru'yal kafir. Zaman Azizu Misro mimpi ini aros apa bakaratin siman. Itu juga nyata padahal ru'yal kafir. Sehingga di Dalailun Nubuwah Imam Bukhari sendiri memasukkan komentarnya Heraklius. Di kitab-kitab Madaih juga memasukkan komentarnya Nasturo, Bukhairo memasukkan. Nah, lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Tapi kalau Anda tidak ngaji, wah ini omongannya orang kafir, Mas layu tamatu qaulu gini-gini. Lagi-lagi ini barokahnya ngaji. Jadi barokahnya ngaji kita tahu mana duduk perkaranya, mana yang harus musaddaq, mana yang harus mukadzab. Jika kita ngaji disebut al-jarh wa ta'dil. Nah, saya mohon semohon-mohonnya lah bahwa Quran ini kita bawa dengan semua perangkat ilmu. Terakhir saya cerita ilmu balaghah. Ilmu balaghah juga penting. Misalnya secara lahir orang kafir itu misalnya tidak sumun, tidak bukmun. Tapi barokahnya la yasmaul haqqa disebut bukmun misalnya. La yatakallamu bil haqq, la yasma'u. Akan itu kan ada sumum, bukmun, umyun. Sumun berarti apa? La yasma'ul haq, bukmun la yatakallamu bil haq, umyun berarti la yubsirul haq. Sehingga nanti kalau ada ayat wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat tauhid, andekan tidak ada fakta ada kaum tertentu yang dijadikan khanazir, kita masih bisa pakai tasbih. Tasbih balik adalah yang ada tuh tasbih dibuang. Kalau orang dermawan level 6 mungkin orang bilang masih zaidun kal bahr. Tapi kalau levelnya 9-10 orang akan bilang Zaidun Bakhrun. Kalau ganteng masih pas-pasan Zaidun Kalbadri. Tapi kalau sudah kayak Rasulullah anta Samsun anta Badru. Nah pentingnya ilmu itu adalah ketika ada ayat yang dohirnya misalnya ada tadi wajah alamin humul kirodata wal khonaziro abadat tauhid. Ternyata misalnya kalau itu fakta ya sudah selesai kan, berarti itu hakikat. Tapi itu misalnya tidak fakta, kita masih bisa mentakwil dengan qulubuhum atau apalah mentalnya mislul khonazir mislal kirot. Tapi kalau kita tidak ngaji balaghah, semua lafaz kita anggap apa? Tekstualis dan kita anggap hakikat, berarti terus nganggap pernah ada periode yang orang itu dijadikan seperti itu. Nah, lagi-lagi yang nyafaat itu semua adalah lil. Ya, jadi ini sekaligus mohon ini ijazah kitab muwafaqat supaya semuanya dapat dan dapat berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.